Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua datang dengan hati yang hangat dan pikiran yang terbuka. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian merasa dekat dengan seseorang yang bahkan belum pernah kalian temui? Hanya karena menyukai hal yang sama. Itu juga yang saya rasakan ketika pertama kali masuk ke dunia fandom K-pop. Perkenalkan, saya Anissa Saharani dan teman-teman bisa memanggil saya Asa. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu fokus utama pidato saya pada hari ini. Pidato saya berjudul Dari Kehidupan ke Kepedulian, Solidaritas dalam Dunia Fandom K-pop. Hari ini, saya ingin mengajak kalian melihat sisi lain dari dunia yang sering dianggap sekedar hiburan. Dunia yang tanpa kita sadari penuh dengan solidaritas dan kepedulian. Banyak orang melihat fandom hanya dari konser, album, atau bahkan fan project meriah. Padahal, di balik semua itu ada kekuatan yang jauh lebih besar. Komunitas penggemar berkali-kali menunjukkan bahwa cinta mereka tidak berhenti pada idola. Mereka ikut berdonasi ketika bencana datang, mendukung kampanye UNICEF, bahkan membantu pendidikan di berbagai daerah. Dan semua itu terjadi karena satu hal, yaitu karena mereka peduli. Ada begitu banyak cerita nyata yang membuktikannya. Saat Indonesia menghadapi bencana, komunitas fandom turut bergerak. Ada yang membuka donasi, kemudian ada juga yang turun langsung mendistribusikan bantuan. Saat pandemi COVID-19, beberapa komunitas membagikan masker dan makanan untuk warga yang membutuhkan. Bukti nyata ini bisa kita lihat lewat berbagai sumber internet dan media sosial. Salah satunya, kita bisa menyaksikan video ARMY yang bekerja sama dengan UNICEF untuk kampanye global. Dari hal itu, kami menjadikan momen Art Exhibition Remedy tahun ini sebagai kesempatan untuk kami Senyum ARMY membantu anak-anak Indonesia dapat kembali bersekolah. Setelah menonton video tadi, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan sesuatu. Bayangkan, teman-teman menonton video itu, orang-orang dari latar belakang berbeda, berbicara bahasa berbeda, tapi melakukan satu hal yang sama, yaitu membantu. Di momen itu, kita sadar bahwa fandom bukan hanya tempat bersorak, tetapi ruang tempat kebaikan tumbuh. Semakin lama seseorang terlibat di fandom, semakin terasa bahwa tempat ini seperti rumah kedua. Di sana, kita belajar tentang kebersamaan, menghargai perbedaan, dan hadir untuk satu sama lain. Nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan kepedulian tumbuh begitu alami di dalamnya. Dan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan dunia hari ini. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak perlu jadi terkenal, dan juga tidak perlu punya jutaan followers. Mulailah dari hal kecil, seperti ikut donasi kecil di komunitas, bantu sebarkan kampanye sosial, atau sekedar menebarkan energi positif di sekitar kita. Karena setiap tindakan baik, sekecil apapun, punya efek yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Teman-teman, dari dunia yang penuh warna ini, kita belajar bahwa fandom K-pop bukan hanya hiburan. Ia adalah bukti bahwa musik bisa menyatukan hati dan kepedulian bisa menyatukan dunia. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari ini kita semua pulang dengan hati yang lebih hangat dan keberanian untuk terus menebarkan kebaikan dari hal yang paling sederhana.